Setahu saya, saudara Tony RN ini tidak pernah ikut dalam sidang pra-peradilan. Itu poin. Artinya, kalau saudara tidak ikut, maka saudara tidak cukup mumpuni, tidak cukup mafhum, tidak cukup paham dengan apa yang terjadi dalam materi gugatan, karena saudara hanya sebagai seorang pengunjung sidang. Jangan senyum-senyum. Kalau saudara tampil dengan dasi, saya senang sekali. Mereka itu rame-rame pasang ganti dasi, jas baru. Sesekali ganti juga jas baru Adinda dengan warna yang berbeda. Oke, kalau mau trending topik gitu. Jadi gini, ya, saya ini memang tidak masuk ke tidak ikut sidang praktik karena sudah ditugaskan saya bagian media. Jadi, dan saya pelajari semuanya, bahkan saya mengikuti sehingga saya mampu untuk menjelaskan secara rinci seperti ini. Rasman sekarang vertigo. Bang, satu kata untuk Bang Rasman. Selamat menikmati vertigonya. Bisa memakai. Selamat Pak. Bang Rasman. Di iNews, di iNews, dari mana aturannya? Kalau tersangka harus dipanggil dulu. Sudah dikaji tersangkanya tidak sah, DPO-nya tidak sah. Kalau udah DPO dipanggil dulu ya. Ya, kan bilang kalau DPO dari mana aturannya kalau DPO harus dipanggil dulu. Orang DPO-nya tidak sah. Ya, Anda belajar hukum nggak? Copot itu Kapolda. Kapolri. Copot Copot yang memproses sidik istimewa. Ayo, buktikan Kapolri sekarang juga. Terima kasih Kapolri. Masyarakat, semoga Kapolri mendengar kata-kata. Saya juga Mayor TNI kemarin. Mohon izin Kapolri. Demi nama baik Polri. Saya makin yakin dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Baik Peggy, baik yang lain, saya mencurigai bahwa bapak dan anak bapak berbohong dalam kasus ini. Saya makin yakin dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Ini Mas Rahmat, Ibu Yanti ini ya, ini ketua kami ya. Ini luar biasa, bijaknya luar biasa ya. Kabar. Ya, saya mau memasukkan saya jadi kuasa saja ya. Itu sangat karena saking bijaknya bingung karena sudah dibagi tugas. Tapi saya tetap memberikan pendapat-pendapat hukum ya ke media ya. Akhirnya pendapat hukum yang kami berikan sama yang dibacakan hakim. Dari awal namanya bukan ini yang Ya. Bang, satu kata buat Rasman, Bang. Udah baca itu pertimbangannya. Satu kata buat Rasman. Satu kata buat Rasman, Bang. bisa memakai. Selamat Pak. Bang Rasman. Di iNews, di iNews, dari mana aturannya? Kalau tersangka harus dipanggil dulu. Sudah dikaji tersangkanya tidak sah, DPO-nya tidak sah. Kalau udah DPO dipanggil dulu ya. Ya, kan bilang kalau DPO dari mana aturannya kalau DPO harus dipanggil dulu. Orang DPO-nya tidak sah. Ya, Anda belajar hukum nggak? Hidup kuli bangunan kata-kata yang keluar dari mulut Tony RN kuasa hukum Peggy Setiawan Bangunan. Usai Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan Bangunan karena korban salah tangkap polisi. Nggak berani sama gue. Nggak berani sama gue. Ngapain jauh di Medan? Gantiin dong tiketnya. Katanya mau. Jangan kabur. Jangan kabur lo. Jangan kabur. Botak. 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 Botak kabur. 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 Iya, Mama. Oh ya udah. Ya udah. Oke. Oh ya udah. Aman kan? Oh ya udah. Pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SKAP garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pada Senin 8 Juli tahun 2024, menurut mantan Wakapolri Komjen Pol Groseno harusnya korban minta ganti rugi 100 miliar. Jadi buat Pak Tony harusnya tuntut balik. Dari Polsek Kapetakan yang dipimpin Ibtu Rudiana Polresta Cirebon, Polda Jabar hingga Kadif Humas Polri tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan telah diperiksa sebagai saksi, tidak mampu membuktikan itu, sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang namanya putusan tidak harus tidak dibaca amarnya saja. Putusan itu pertimbangan hukum, sama amar itu satu kesatuan putusan, sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Ini gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri khususnya Polda Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangannya itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul ya? Dari pagi kemarin malam semuanya saya menyatakan posisi seperti itu. Ya. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan mendukung upaya kami. Hidup Pulih Bangunan. Juga minta respons dari Pak Susno soal putusan hakim yang hari ini sama-sama kita saksikan. Putusan terhadap seseorang yang akhirnya benar terbukti salah tangkap dan ini orang kecil begitu Pak Susno. Ya, pertama kita apresiasi Hakim Eman Sulaiman. Saya hormat Oke. bahwa keadilan, kebenaran tegak dari Pengadilan Negeri Bandung dari tangan Hakim Eman Sulaiman. Ya. Yang pertama, saya katakan bahwa menyebabkan bahwa putusan ini tidak satu pun dalil penggugat yang ditolak. Oke. Berarti jelas Peggy ini salah tangkap, bukan itu orangnya. Kemudian baru masuk ke prosedur untuk menentukan tersangka salah. Kemudian alat bukti juga tidak berhubungan satu sama lain. Ada 8 atau berapa itu kan dalilnya. Berarti semua dalil itu diterima.